Berdoa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Noviani, NPM 2023145011110 dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan subtema tentang akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, pengertian akidah Islam sendiri berdasarkan bahasa etimologi yaitu aqdan, akidatan, yaqidu, dan juga aqdan, yang berarti ikatan, simpul, perjanjian, dan juga kokoh. Sahabat, pengertian istilah akidah sendiri yaitu dasar-dasar keyakinan yang kokoh yang harus diyakini kebenarannya oleh orang Islam atau mantap dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun. Adapun dalil tentang akidah sendiri yaitu Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan nama Allah yang lagi maha pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang maha esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Sahabat, ruang lingkup akidah sendiri menurut hadis Bukhari Muslim yaitu mengacu pada sumber-sumber Al-Quran dan juga hadis. Adapun ruang lingkupnya sendiri ada beberapa macam, yaitu yang pertama yaitu ilahiyat. Yang dimaksud ilahiyat di sini yaitu membahas tentang keyakinan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu adalah nubuat. Nubuat sendiri di sini adalah membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan nabi dan juga rasul. Yang ketiga yaitu rohaniyat. Rohaniyat di sini yaitu membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan makhluk gaib. Contohnya seperti setan, malaikat, dan juga jin. Dan yang terakhir yaitu adalah sam'iyat. Sam'iyat di sini yaitu untuk membahas hal-hal tentang yang berkaitan dengan dunia gaib. Contohnya seperti surga dan neraka. Sahabat, betapa pentingnya kita mengetahui dan mempelajari ilmu tentang akidah, yaitu untuk memperkokoh keyakinan tentang ajaran agama Islam, memperkuat iman, dan juga untuk patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Sekian saya ucapkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Berani dengan NPM 2023145011075. Untuk kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan tentang rukun iman dan hikmahnya. Rukun menurut bahasa artinya pilar atau tiang yang menegakkan sesuatu, sedangkan iman artinya percaya dan membenarkan di dalam hati, mengakui dengan lisan, serta mengakui dalam perbuatan. Maka dari itu, rukun iman merupakan pilar-pilar yang menyanggai iman seorang muslim. Jumlah rukun iman ada 6, yaitu rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berarti meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Zat yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Seorang muslim harus beriman kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki
yaitu semakin dekat dengan Allah menjadi landasan utama dalam beribadah, mendapatkan tempat untuk bergantung, serta mendapatkan tujuan beribadah dan meminta pertolongan. Rukun iman yang kedua yaitu teman-teman, iman kepada malaikat. Malaikat merupakan makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah SWT dari cahaya dengan sifat-sifat tertentu. Iman kepada malaikat memiliki hikmah, dapat mempertebalkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, meneladani sifat disiplin dan ikhlas dari malaikat dan melaksanakan perintah Allah SWT, senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan jahat, mengingat setiap perbuatan manusia dicatat oleh malaikat, mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah terhadap hambanya. Untuk rukun iman yang ketiga teman-teman, yaitu iman kepada kitab Allah SWT. Dimaksudkan kitab adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Al-Quran merupakan kitab penyempurna semua ajaran hukum pada kitab-kitab sebelumnya. Hikmah iman kepada kitab Allah SWT yaitu memperkuat keimanan kepada Allah SWT, mengetahui bagaimana berperilaku yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, mengetahui dan membedakan yang mana yang baik dan buruk, karena dalam kitab suci dijelaskan tentang bagaimana cara kita berperilaku, baik secara makhluk sosial maupun individu. Memupuk sikap toleransi dan optimis, memberikan pengetahuan sejarah mengenai manusia terdahulu agar menjadi pelajaran hidup yang berharga untuk umat manusia saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Berani dengan NPM 2023145011075. Untuk kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan tentang rukun iman dan hikmahnya. Rukun menurut bahasa artinya pilar atau tiang yang menegakkan sesuatu, sedangkan iman artinya percaya dan membenarkan di dalam hati, mengakui dengan lisan, serta mengakui dalam perbuatan. Maka dari itu, rukun iman merupakan pilar-pilar yang menyanggai iman seorang muslim. Jumlah rukun iman ada 6, yaitu rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Zat yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Seorang muslim harus beriman kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Rukun iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah beberapa, yaitu semakin dekat dengan Allah menjadi landasan utama dalam beribadah, mendapatkan tempat untuk bergantung, serta mendapatkan tujuan beribadah dan meminta pertolongan. Rukun iman yang kedua yaitu teman-teman, iman kepada malaikat. Malaikat merupakan makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah SWT dari cahaya dengan sifat-sifat tertentu. Iman kepada malaikat memiliki hikmah, dapat mempertebalkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, meneladani sifat disiplin dan ikhlas dari malaikat dan melaksanakan perintah Allah SWT, senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan jahat, mengingat setiap perbuatan manusia dicatat oleh malaikat, mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah terhadap hambanya. Untuk rukun iman yang ketiga teman-teman, yaitu iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimaksudkan kitab adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Al-Quran merupakan kitab penyempurna semua ajaran hukum pada kitab-kitab sebelumnya. Hikmah iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui bagaimana berperilaku yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, mengetahui dan membedakan yang mana yang baik dan buruk, karena dalam kitab suci dijelaskan tentang bagaimana cara kita berperilaku, baik secara makhluk sosial maupun individu. Memupuk sikap toleransi dan optimis, memberikan pengetahuan sejarah mengenai manusia terdahulu agar menjadi pelajaran hidup yang berharga untuk umat manusia saat ini. Untuk yang keempat teman-teman, yaitu iman kepada Rasul Allah SWT. Rasul adalah seorang yang diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan misi ajaran atau risalah. Hikmah iman kepada Rasul adalah menyempurnakan iman, memiliki teladan dan contoh dalam hidup, terdorong untuk berperilaku dan bersifat baik, serta mencintai para Rasul dengan mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Untuk rukun iman yang kelima teman-teman, yaitu iman kepada hari kiamat, yaitu percaya pada hari akhir yang merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan dunia yang fana, berlanjut pada kehidupan yang kekal atau akhirat. Hikmah iman kepada hari kiamat
yaitu menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, memperbanyak amal soleh dalam hidup, selalu berusaha menghindari maksiat. Dan rukun iman yang terakhir teman-teman yaitu iman kepada qada dan qadar. Qada merujuk pada keputusan atau ketetapan Allah yang telah ditetapkan sejak awal mengenai segala sesuatu yang terjadi di dunia, sedangkan qadar itu ketentuan Allah sejak zaman azali. Teman-teman, hikmah iman kepada qada dan qadar ada beberapa, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, melatih dan mendidik diri untuk bersyukur, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa, menumbuhkan sifat optimis dan kerja keras, memotivasi untuk semakin kreatif mengungkapkan sunatullah, dan menenangkan jiwa. Sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai rukun iman dan hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat akidah. Tujuan akidah yaitu membentuk pemahaman yang kuat tentang keyakinan kepada Allah, malaikat, nabi dan rasul, kitab-kitab suci, hari kiamat dan takdir. Manfaat akidah yaitu penghubung dengan Allah, yang artinya memiliki hubungan lebih dalam dengan Allah dan mengembangkan ketakwaan. Pedoman moral yang artinya membimbing individu dalam berperilaku yang baik dan etika yang benar. Ketenangan batin, akidah yang kuat dapat memberikan ketenangan batin dalam menghadapi tantangan kehidupan. Menghindari bid'ah, yaitu mencegah ajaran sesat dalam agama. Dan yang terakhir manfaatnya yaitu persiapan akhirat, mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat dan mempertimbangkan akibat perbuatan mereka di dunia. Baik teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen dan juga teman-teman. Perkenalkan, saya Umaidi. Saya anggota dari kelompok 3 dan berbicaranya saya di sini yaitu akan memenuhi syarat-syarat atau tugas yang telah Bapak dosen berikan kepada kami. Langsung saja berbicaranya saya di sini yaitu akan melanjutkan pembahasan yang telah teman saya sampaikan sebelumnya. Dan pembahasan saya kali ini yaitu tentang penyimpangan dalam akidah. Baik teman-teman, sebelum kita berbicara panjang lebar, terlebih dahulu kita harus mengetahui yang akan saya sampaikan, yaitu penyimpangan dalam akidah. Nah, kita harus mengetahui apa sih itu penyimpangan. Jadi penyimpangan berasal dari kata simpang, yang berarti sesuatu yang memisah ya, atau berbelok, melenceng dari induknya. Itu bisa dikatakan penyimpangan atau menyimpang ya. Nah, kemudian dari pemahaman tadi dapat kita ketahui pengertian penyimpangan dalam agama Islam adalah membeloknya pemahaman seseorang yang beragama Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan ketika seseorang sudah menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, berarti seseorang itu bisa dikatakan aliran atau orang-orang yang tersesat ketika seseorang sudah menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, terus kemudian seperti apa orang yang menyimpang dalam akidah, atau bisa dikatakan juga dia orang yang tersesat. Seseorang itu seperti ini, dia mengingkari salah satu rukun Islam dan rukun iman. Ketika dia sudah mengingkari
rukun iman dan rukun Islam, berarti dia sudah melenceng atau sudah memisah atau membelok dari akidah-akidah agama Islam. Nah, jadi orang tersebut bisa dikatakan tersesat. Kemudian seseorang juga bisa dikatakan menyimpang dalam akidah, atau bisa dikatakan juga orang yang tersesat ketika seseorang itu menafsirkan Al-Quran tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Misalkan contoh, ada seseorang yang sedang pengajian, kemudian dia membacakan salah satu ayat Al-Quran, tetapi dia menafsirkan ayat tersebut dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah, berarti orang tersebut sudah melenceng atau berbelok dari induknya. Berarti sudah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan tafsiran yang salah. Itu bisa dikatakan golongan yang tersesat. Itu arti kata penyimpangan. Menyimpang berarti dalam akidah-akidah agama Islam. Sebelumnya saya mohon maaf karena kemungkinan saya tidak bisa berbicara panjang lebar, dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin terlalu singkat, tetapi mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk kelompok 3. Seseorang dapat dikatakan menyimpang dalam akidah disebabkan oleh, dan bagaimana caranya memperbaiki seseorang yang akidahnya sudah menyimpang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Noviani dari kelompok 3 MPN 202314500010. Di sini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana seseorang menyimpang dari akidah, kemudian bagaimana cara memperbaiki seseorang yang sudah menyimpang dari akidah. Yang pertama, seseorang menyimpang dari akidah karena ketidaktahuannya tentang ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua, untuk memperbaiki seseorang yang sudah menyimpang agamanya atau akidahnya, yaitu dengan memberikan pemahaman atau pembelajaran yang benar tentang ajaran agama Islam, yaitu dengan sumber-sumber yang terpercaya seperti kitab suci Al-Quran, hadis, ataupun sunnahnya. Demikian yang saya sudah sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.